Shalom warga kerajaan sorga, selamat pagi Kingdom Daily Devotion hari ini dari Mazmur 19 ayat yang pertama berjudul Hidup menceritakan kemuliaannya. Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Semua ciptaan Tuhan ada dan semua ciptaan ini menunjukkan kemuliaan Tuhan. Jika kita sadar, kemanapun kita berpaling, kita dikelilingi oleh kemuliaan Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan di setiap binatang, di setiap bunga, di setiap tumbuhan, bahkan di setiap helai rumput. Itu menunjukkan betapa hebatnya pencipta kita yang menciptakan segala sesuatunya dengan sangat-sangat luar biasa. Indahnya. Kemuliaan Tuhan juga bersinar dari matahari, bulan, bintang, dan semua benda di langit yang tersebar di seluruh jagat raya, yang terlihat dan yang tak terlihat. Di semua ciptaan ini hanya ada satu ciptaan Tuhan yang paling tinggi dan yang sangat agung, yaitu manusia, yaitu kita. Kita diciptakan segambar dan serupa seperti itu. Apakah kemuliaan itu? Kata Ibrani untuk kemuliaan itu adalah kabod, yang berasal dari akar kata dengan arti dasar yaitu berbobot. Ini merupakan karakter daripada Tuhan. Ayat bacaan hari ini menjelaskan bahwa langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Menceritakan apa? Karakter Tuhan, keindahan Tuhan, keagungan, kedaulatan Tuhan. Manusia pun menceritakan kemuliaan Tuhan. Organ di tubuh manusia saja menunjukkan betapa berkuasanya Tuhan kita yang menciptakan semua yang ada di dalam sini, yang kita nggak bisa lihat. Mari kita renungkan baik-baik. Kita diberikan karakter Tuhan untuk menunjukkan kemuliaan-Nya. Ketika Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, di Kejadian 1 ayat 26, kata gambar adalah kata yaitu selem. Dalam bahasa Ibrani itu artinya kemiripan atau perwakilan. Nah, kata itu adalah kata yang sama yang digunakan di ayat lain di dalam Perjanjian Lama untuk menjelaskan berhala. Jadi hati-hati, karena bisa juga kita akhirnya menyembah sesuatu yang bukan pencipta kita, ya. Karena Allah adalah roh dan manusia adalah daging, keserupaan kita dengan Tuhan itu bukanlah dalam keserupaan atau kemiripan fisik sebenarnya. Sebaliknya Allah telah menganugerahi kita dengan keserupaan rohani, intelektual dan moral dengan dirinya. Dan itu sebabnya itu hari ini kita diberikan gambar dan rupa Tuhan itu. Dan itu yang menjadi harusnya tanggung jawab untuk kita pertontonkan kepada dunia. Ya, kita diberikan moralnya Tuhan sebenarnya, karakternya Tuhan, keindahan Tuhan, bahkan kuasanya Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan menciptakan kita untuk menjadi seperti Dia dalam sifat, karakter, dan atribut berarti. Nah, itu sebabnya jika bukan Tuhan yang menjadi Tuhan atas hidup kita, maka kita akan menjadi seperti yang kita sembah akhirnya. Jika uang menjadi tuan atas hidup kita, ya, maka kita akan menjadi perwakilan dari uang. Kita akan terlihat dan bertindak tamak, rakus, dan hidup dikuasai oleh harta benda, jabatan, bahkan ketenaran. Kita menggunakan uang untuk bisa mencapai keinginan daging, kita akhirnya memuliakan uang. Kita menjadi seperti uang. Kita menjadi apa yang kita sembah, gitu ya. Marilah kita sadar bahwa hidup kita ini harus memuliakan Tuhan, menjadi perwakilan Dia di bumi ini untuk menunjukkan karakter kita, dimanapun kita berada. Karena kita satu-satunya ciptaan Tuhan yang bisa menunjukkan kemuliaan Tuhan dengan aktif, dengan kesadaran. Semua yang lainnya menunjukkan kemuliaan Tuhan dengan pasif. Tetapi kita punya tujuan, menunjukkan kemuliaan Tuhan supaya orang di bumi ini, di dunia ini tahu bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir. Tunjukkan itu lewat karakter kita, tunjukkan lewat perkataan kita setiap hari. Dan jika kita ada masalah, justru itu adalah kesempatan yang paling indah, di mana orang bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, karena mereka akan katakan apa? Wow, di dalam masalah pun kok kamu bisa kuat. Kita bisa dengan leluasa bersaksi, di dalam kelemahanku kuasa Tuhan dinyatakan. Semuanya karena Dia, semuanya karena kehebatan Dia yang dicerminkan dalam kehidupan kita, dipertontonkan lewat hidup kita kepada dunia. Itu sebabnya muliakan Tuhan dengan hidupmu setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari yang baru. Kami mulai hari yang baru dan kami sadar bahwa atribut, karakter, kehebatan, kemuliaan Tuhan sudah diberikan dalam hidup kami. Tugas kami Tuhan untuk mempertontonkan itu kepada dunia, memperlihatkan kepada dunia bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa. Itu sebabnya hari ini kami sadar dan kami
menghidupi hari kami dengan tanggung jawab, mengerti bahwa apapun yang kami sembah, yaitu Tuhan kami, itu patut dipertontonkan kepada dunia, supaya orang tahu siapa Tuhan, siapa Yesus dalam hidup kami. Kami percaya hari ini menjadi hari yang luar biasa karena kami berjalan bersama dengan Raja atas segala raja, yang memiliki nama atas segala nama, yang memiliki kuasa atas segala kuasa di muka bumi. Terima kasih Bapak yang baik, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Have a blessed day dan Tuhan Yesus memberkati.